Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen pecinta kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dikehendaki oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini 1444 Hijriah. Itu artinya bahwa Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri di bulan suci Ramadan ini. Kalau memang dulu-dulunya adalah memang banyak catatan hitam kita, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah di bulan Ramadan ini sampai kita bisa mampu menuntaskan Ramadan dengan mengisi kebaikan-kebaikan, amal soleh, dan juga kita mengisi seluruh amalan-amalan yang disyariatkan selama bulan Ramadan. Netizen pecinta kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita membahas tentang syarat wajib puasa. Kita semua tahu bahwa puasa Ramadan ini, khusus Ramadan, memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tertuang di dalam surat perintahnya dalam Al-Baqarah 183. Saya rasa bahwa ini sangat kita familiar terhadap ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu juga orang sebelummu untuk melaksanakan puasa supaya engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Netizen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang menjadi pertanyaan adalah kenapa puasa ini diwajibkan oleh Allah? Maka jawabannya adalah ya, kalau tidak diwajibkan itu pasti tidak ada yang mau melakukan. Itu pasti. Jadi kalau tidak diwajibkan oleh Allah, pasti jarang orang yang melakukan, bahkan mungkin enggan untuk melakukannya. Karena apa? Karena meskipun itu statusnya sunnah, misalnya puasa sunnah Syawal misalnya, meskipun Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya dengan memberikan harapan yang sangat indah, pahala yang sangat luar biasa, fadilah yang sangat agung, dengan mengatakan, beliau bersabda, man shoma ramadhana tsumma asbahu syita min syawal kasaumid dahr. Jadi orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan lalu dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, itu seperti kayak puasa sepanjang tahun, luar biasa. Namun demikian ternyata tidak banyak yang juga tertarik untuk melakukannya. Karena apa? Ya sunnah. Oleh karena itu kita hari ini seperti halnya dipaksa, diwajibkan, dan seolah-olah kita itu memang dipaksa untuk melakukan ibadah puasa, supaya tunduk, supaya mengikuti perintah Allah, dan itu nasnya jelas di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 183. Netizen pecinta kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan yang sangat esensial, kenapa bahwa puasa ini diwajibkan, itu esensinya apa? Netizen pecinta kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini seperti dipaksa oleh Allah. Kita diberikan kesempatan untuk memperoleh kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Rasulullah SAW menyampaikan, hal adullukum ala abwabul khair as-saumu jinnah. Jadi maukah aku tunjukkan kamu pintu-pintu kebaikan, dan itulah puasa. Puasa itu menjadi perisai atas dirimu. Di bulan puasa ini luar biasa. Orang yang tadinya malas menjadi rajin. Orang yang tadinya enggan untuk bersedekah jadi keinginan untuk bersedekah. Orang yang tadinya malas membaca Al-Quran, Masya Allah, tapi hari ini meskipun seberapapun itu kadarnya, itu pasti akan membuka Al-Quran. Orang yang enggan untuk berjalan ke masjid, hari ini masjid begitu ramai, penuh sesak bahkan. Ini yang sangat luar biasa.
Oleh karena itu, inilah hal-hal yang kenapa kita dipaksa oleh Allah untuk melakukan kebaikan, agar kita punya prestasi di dalam ibadah kepada Allah. Inilah kasih sayang Allah kepada hambanya. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita ini dilatih oleh Allah bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita. Melaksanakan ibadah puasa itu adalah pengendalian hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu kecenderungannya adalah mengajak, mendorong setiap manusia ini untuk melakukan kezaliman-kezaliman. Untuk mendorong seseorang memenuhi keinginan-keinginan, dan orang itu tidak tahu sejatinya di belakangnya nanti ada kezaliman. Artinya kecil sekali orang bisa memanfaatkan nafsu yang dikaruniakan oleh Allah, tapi kecenderungannya adalah bagaimana dia nanti terjerumus dalam sebuah kezaliman yang ada. Itulah kekuatan nafsu. Oleh karena itu Allah di dalam Quran surah Yusuf 53, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada keburukan-keburukan, kecuali illa ma rahma rabbi. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Netizen pecinta kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hari ini kita dipaksa oleh Allah agar bisa mampu mengendalikan hawa nafsu itu. Bukan hanya pada hal-hal yang dilarang oleh Allah, bahkan yang halal sekalipun. Coba bayangin, bukan hanya yang diharam itu pasti, yang halal sekalipun. Orang makan barang halal, orang minum barang halal, orang hubungan suami istri barang halal. Hari ini kamu tunda dulu, kamu kendalikan hawa nafsumu, kamu tekan dirimu agar tidak melampiaskan keinginan-keinginanmu, tapi ikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita dididik untuk itu, agar kita punya kestabilan dalam pengendalian hawa nafsu, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang dirahmati. Kemudian netizen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mampu untuk itu mengendalikan itu, maka wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang mau tunduk atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan surga itu tempatnya. Itulah esensi kenapa kita dipaksa untuk melakukan kewajiban ibadah puasa ini. Kemudian selanjutnya adalah tentu kita diajak untuk bagaimana kita bisa hidup ini dengan pola sehat. Meski ada sebuah hadis dari riwayat Imam At-Tabrani, sumu tasihu, kata Nabi, berpuasalah kamu akan sehat. Meskipun hadis ini dalam segi periwayatannya itu adalah dhaif memang, tapi dari sisi kemanfaatan semua mengakui bahwa dalam riset-riset ilmiah, dalam ilmu kesehatan, puasa itu mendatangkan kesehatan. Kita mungkin pernah tahu beberapa yang lalu ada penemuan yang sampai mendapatkan Nobel tentang bagaimana seseorang itu dilatih kita untuk melakukan pelaparan diri kita dalam kurun waktu 8-16 jam. 8-16 jam itu kita melaparkan diri, dan itu ternyata sel-sel yang ada dalam kita ketika lapar, dia akan menggerogoti sel-sel yang rusak atau yang mati, dan itulah kesehatan. Itu tahun 2016 kalau tidak salah, itu ada penemuan yang dinamakan dengan autofagi. Maka hari ini kita disuruh ini supaya sehat. Netizen pencinta kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah dalam ayat yang kita bacakan pertama tadi, la'allakum tattaqun. Semua itu menghimpun, dihimpunnya kita untuk melakukan optimalisasi dalam segala macam amal soleh itu, tujuannya untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itulah sebabnya. Maka netizen pecinta kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak semua juga dipaksa untuk itu. Itulah kemurahan Allah. Kalau dipaksa semua nanti repot. Nah, bagaimana dengan anak yang kecil? Bagaimana orang yang dalam kesusah payahan? Maka syarat kewajiban orang yang melakukan ibadah puasa, yang pertama dia memang harus muslim. Dia memang harus beragama Islam. Dia punya iman dulu. Makanya orang iman itu yang
yang kurang memperhatikan itu, maka dipanggil dia itu. Ayo orang-orang yang beriman, aku wajibkan kamu. Itu seolah-olah Allah ingin katakan. Jadi muslim itu syarat pertama. Yang kedua adalah baligh. Baligh itu adalah dia sudah cukup umur untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Kalau perempuan biasa ditandai dengan dia sudah menstruasi umur 9 tahun atau saat dia sudah ditandai dengan menstruasi. Kalau dia laki-laki ditandai dengan mimpi basah, katanya demikian. Mimpi basah itu keluarnya sperma. Umurnya paling tidak sampai 15 tahunan, dia kena kewajiban puasa. Nah, belum itu maka dia belum kena kewajiban puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah dia punya kemampuan untuk melakukan ibadah puasa. Orang yang tidak mampu itu tidak punya kena kewajiban. Dia bisa digantikan dengan yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Orang yang tidak punya kemampuan, ya karena memang uzur syar'i syakit, maka dia diberikan kesempatan. Kamu tidak usah puasa, cukuplah kamu membayarkan fidyah orang-orang yang nggak mampu, orang-orang miskin itu dikasih fidyah. Itulah rileksnya ajaran Islam ini. Memang diwajibkan, tapi pun juga ada rukhsah yang diberikan agar tetap sebagai hamba yang beriman tetap tunduk prinsip-prinsip di dalam beragama, terutama adalah rukun Islam ini. Itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah orang diwajibkan syarat wajib puasa itu adalah mengetahui masuknya bulan suci Ramadan. Hari ini kita sudah dapat pengumuman nih. Kalau sudah tahu sebegitu itu, maka harus puasa. Tidak ada pilihan. Tidak boleh menerka-nerka. Atau belum masuknya puasa tapi kita nerka, udah puasa belum? Udah puasa duluan, nggak bisa. Atau sudah tahu bahwa itu sudah, dan di zaman sekarang ini sudah diumumkan terlebih dahulu oleh Kementerian Agama. Jadi saya yakin bahwa semua itu akan mengetahui kapan diumumkan untuk melakukan ibadah puasa. Dan yang terakhir, paling tidak syarat wajib puasa itu dia berakal. Sekali lagi berakal. Netizen pecinta kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ada syarat-syarat yang wajib yang menjadikan dia itu untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Pertama adalah dia mesti harus muslim, dan yang kedua dia harus baligh. Kemudian yang ketiga dia punya kemampuan, yang keempat dia mengetahui bahwa ini sudah masuk Ramadan, dan yang kelima adalah berakal sehat. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala amal ibadah di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.